Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fokus Grup 6 kelas MK2C mata kuliah Kewarganegaraan. Kami yang beranggotakan yang Muhammad Rizky Ramadan, Burhanuddin Salim, Okan Karnavian, dan Ramadan Hadi Saputro. Adapun di antara kami akan menjelaskan permateri tentang 1. Bagaimana sanksi sosial yang diterima oleh wakil rakyat yang tidak menghafal Pancasila yang akan dibawakan oleh Okan Karnavian. Lalu ada bagaimana sosialisasi penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air yang akan dibawakan oleh Ramadan Hadi Saputro. Lalu ketiga ada bagaimana media sosial menggaungkan atau mengampanyekan identitas primer dan sekunder di Indonesia yang akan dibawakan oleh Muhammad Rizky Ramadan. Yang terakhir ada relasi identitas nasional dan integrasi bangsa yang akan dibawakan oleh Burhanuddin Salim. Berikut adalah hasil pemaparan kami sekelompok. Pemimpin dan tokoh bangsa, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus bisa menjadi contoh atau panutan masyarakat, terutama dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal itu penting agar Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terus berdiri tegak dalam membentengi bangsa dari ancaman radikalisme dan juga terorisme. Karena dari keteladanan pemimpinlah yang dapat menunjukkan bahwa mereka itu adalah Pancasila sejati. Baru setelah itu rakyat akan mengikutinya. Pemimpin haruslah terlebih dahulu sadar akan kewajibannya dan melaksanakan dengan baik. Barulah rakyat itu bisa sadar lalu meneladaninya. Kalau saja para pemimpin tidak bisa menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang Pancasilais, maka jangan berharap terlalu banyak rakyat atau pengikutnya akan menjadi Pancasilais yang baik. Kalau saja ada oknum pejabat yang perilaku perbuatannya bertentangan dengan Pancasila, maka dialah yang merusak Pancasila dan sebenar-benarnya pengganggu negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini. Seperti kita lihat salah satu contoh saja, yaitu anggota DPRD yang nampak mengenakan baju setelan safari warna coklat, memegang mikrofon di tangannya, lalu pria itu melafalkan satu persatu sila Pancasila, yang kemudian diikuti secara serentak oleh para pendemo. Anggota DPRD itu pun juga tampil percaya diri saat melafalkan bunyi sila-sila Pancasila. Dari sila pertama hingga sila ketiga, anggota DPRD ini tidak menemui hambatan. Namun, saat melafalkan sila keempat, anggota DPRD tersebut mendapati kekeliruan dalam mengucapkan sila keempat, yang lantas saja membuatnya mendapatkan sanksi sosial secara langsung dari mahasiswa yang mendemo yang menyorakinya sebagai bentuk kegeraman atas sebuah hal kecil saja yang tidak dapat anggota DPRD lakukan. Tentunya ini adalah hal yang memalukan bagi anggota DPRD tersebut. Hal ini juga menjadi pengingat bagi para calon pemimpin bangsa ke depannya agar tingkatkan dulu pengetahuan sebelum jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Hadi Saputro. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasan, yaitu bagaimana sosialisasi penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air ini sangatlah penting karena penanaman nilai-nilai Pancasila ini harus digalakkan di berbagai aspek kehidupan agar kita kembali tumbuh kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Tujuan dari sosialisasi penanaman nilai-nilai Pancasila ini juga adalah untuk menumbuh kembangkan kembali semangat juang, persatuan dan kesatuan bangsa serta sikap ketaatan hukum dalam rangka pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila, serta menjadi upaya agar menuju bangsa Indonesia yang proaktif untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan luar yang sangat strategik dalam membina identitas, kemandirian, dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi, dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab. Di dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, kita juga harus menanamkan bahwa
Pancasila ini sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, dari sosialisasi ini juga dibutuhkan peran dari keluarga ataupun orang-orang terdekat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dengan ini akan menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap orang tersebut dan dia akan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Memperkenalkan identitas primer dan sekunder Indonesia adalah contoh sifat untuk mengenalkan jati diri yang melekat pada suatu identitas bangsa. Hal ini merupakan buatan karena identitas nasional ini dibuat dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Identitas suatu negara merupakan suatu hal sekunder karena identitas nasional hadir setelah identitas suatu bangsa yang mempunyai identitas yang berbeda-beda. Untuk memahami identitas nasional bangsa Indonesia, maka diperlukannya gebrakan untuk mengkampanyekan identitas asli Indonesia ke internasional agar produk asli Indonesia dapat diakui. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada di saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa tersebut. Hal ini tergantung dan bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitasnya nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Menurut pendapat para ahli tentang identitas nasional, salah satunya oleh Kailen tahun 2007 mengumumkakan identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, nation, dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas itu tersebut. Suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, bangsa Indonesia tidak perlu bersusah payah untuk mengenalkan identitas primer dan sekunder Indonesia agar negara-negara lain mengakui bentuk kekhasan bangsa Indonesia, mulai dari budaya, cara pandang sosial, makanan, alat musik, tradisi adat, tempat, dan masih banyak lagi. Banyak media sejenis seperti YouTube atau Google, baik pun Instagram, bisa menjadi bentuk kerjasama antara masyarakat Indonesia untuk menyebarluaskan karakter budaya bangsa ini ke kancah internasional. Maka dalam memposting sebuah budaya, kita juga harus mengenai budaya tersebut. Jadi kita memiliki kedekatan terlebih dahulu dengan memahami, mengenali, dan berusaha untuk mencari tahu lebih dalam terkait budaya tersebut akan memudahkan kita dalam menjelaskan budaya tersebut di postingan media sosial. Kita juga bisa menambahkan hashtag untuk mempermudah pencarian serupa terkait kebudayaan tersebut. Contoh salah satu pengenalan budaya Indonesia di kancah nasional di luar negeri dengan memanfaatkan teknologi banyak dilakukan oleh para YouTuber. Salah satu contohnya adalah channel milik Jerome Pauline yang mengenalkan budaya Indonesia kepada teman-temannya yang berada di Jepang, mulai dari pakaian khas setiap daerah Indonesia dan masih banyak lagi. Juga melalui sifat Jerome Pauline yang ramah sebagai cerminan untuk mengekspresikan tata krama orang Indonesia kepada warga asing. Itulah cara kita untuk bagaimana media sosial mengagungkan atau mengampanyekan khas identitas primer dan sekunder di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relasi identitas nasional dan integrasi bangsa.
Pertama-tama, mari saja ulas apa itu identitas nasional dan integrasi bangsa. Menurut Kailan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Nah, dengan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lainnya dalam kehidupannya. Identitas ini bisa disebut sebagai sifat atau jati diri yang melekat pada sesuatu. Identitas nasional ini merupakan hal buatan karena identitas nasional ini dibuat dan disepakati oleh warga negara suatu bangsa sebagai identitasnya. Salah satu bentuk contoh identitas nasional bangsa Indonesia yaitu seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lambang Garuda Pancasila. Mari kita masuk ke pengertian integrasi nasional. Menurut Sunyata Usman, integrasi nasional adalah suatu proses saat kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan antar kelompok. Proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat ini dilakukan sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa, dan perbedaan-perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bangsa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lainnya. Jadi, relasi antara identitas nasional dan integrasi nasional yaitu bagaimana identitas bangsa ini, yaitu perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini mulai dari suku, budaya, agama, ras, dan bahasa itu bisa saling bersatu dan saling menjaga keseimbangan sehingga menciptakan sebuah keharmonisan dan gotong royong, di mana perbedaan-perbedaan itu tadi disatukan di bawah bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika.